Jadi literasi itu benar-benar membuat kita paham bahwa ketika kita dihadapi sebuah masalah, itu ada sudut pandang yang berbeda. Halo Sobat Diskursif, selamat datang di podcast Wacetar, waktunya cerita literasi dan arsip. Nah, hari ini kita lanjut podcast Wacetar di episode kedua, karena sebelumnya kita udah kedatangan tamu spesial nih di episode pertama. Nah, untuk episode ini nggak kalah spesial nih, kita juga kedatangan tamu yang super inspiratif, seorang penulis nih, seorang editor, bahkan dia juga seorang CEO atau founder ya, tapi bukan CEO Cina ya, jadi CEO atau founder dari komunitas Mulai Menulis Indonesia, dan bahkan beliau ini juga pernah menulis buku dan bukunya menjadi buku yang paling laris di Gramedia dari Umsul Press, dan beliau juga sering mengikuti perlombaan bahkan sayembara penulis dan menangkan juara 1. Ini dia Lord Juju. Ya, halo. Terima kasih, Kak. Nah, Lord Juju ini kenapa sih namanya Lord Juju? Se-OP apa sih sampai pakai nama Lord? Itu gimana ceritanya kok bisa namanya Lord Juju? Ya, jadi kalau untuk nama Lord Juju ini memang nama pena saya. Jadi kemarin saya memang suka main game online, namanya Mobile Legends. Jadi buat teman-teman yang suka main game online pasti ngerti tuh, Lord itu kata dari mana. Bener, aku juga main. Ya, ya. Jadi sama kita nih main Mobile Legends ya. Benar-benar. Jadi Lord itu yang paling susah dikalahkan ya, Paling susah. saking overpowernya nih, Harus saking rame-rame. banyaknya karyanya Lord Juju nih, makanya dia pakai nama Lord ya. Nah, nama aslinya siapa sebenarnya? Saya namanya Julvan Siregar. Julvan Orang Batak. Siregar. Oke. Nah, terus nih Lord Juju, atau kita panggilnya Bang Juju atau Lord Juju nih, nyamannya gimana? Lord Juju. Oke. Lord Juju ya guys. Nah, Lord Juju ini kira-kira apa nih sampai membuat Lord Juju nih tertarik untuk datang ke podcast kita nih untuk cerita literasi dan arsip? Ya, saya tertarik. Kenapa? Karena saya rasa anak-anak muda ini harus kita sosialisasikan gimana sih pentingnya meningkatkan literasi. Karena kita kan sudah punya fasilitas ya, dari wadah Dinas Perpustakaan dan Arsip pun sudah mendukung kita untuk giat membaca, menulis, bahkan juga bisa kita tingkatkan menjadi sebuah karya dalam menerbitkan buku. Nah, saya ingin mengajak teman-teman yang menonton podcast ini untuk meningkatkan literasi mereka ke depannya. Benar. Nah, jadi kalau dari Lord Juju sendiri nih ya, apakah emang tipe atau pribadi yang suka membaca kah dari dulu, atau membaca tuh karena ada dorongan gitu? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya sedikit lucu ya. Saya itu dari SD sudah sering baca koran. Nah, Koran. ya, Boleh juga ya, inspirasinya ya nggak harus baca buku, dimulai dari koran juga bisa ya. benar. Nah, terus Ya. gimana? Jadi ya ceritanya memang ketika saya di perjalanan pergi kemudian pulang itu ayah saya sambil nyetir mobil tuh saya di sebelahnya bacain koran-koran yang dibeli sama beliau. Jadi kok seru ya, kita walaupun ibaratnya nggak tahu kondisi di luar kota, di luar negeri, tapi dengan membaca tadi kita bisa tahu gitu. Walaupun kita sebenarnya masih anak-anak. Nah, gimana kalau kita sudah semakin banyak baca, artinya kita bakal semakin tahu nih gimana ke depannya apa yang mau kita rencanakan, termasuk cita-cita kita, kemudian impian-impian yang mungkin bisa kita kabulkan kalau kita mau mencari tahu. Nah, jadi bahan bacaan itu sebenarnya sangat luas, ada yang dia ilmiah, ada yang dia umum, dan sebagainya. Saya pribadi malah tertarik di bacaan fiksi. Jadi saya sering bacanya itu selain koran, saya upgrade itu baca komik, kemudian baca novel, dan sebagainya, sampai saya berani untuk mendirikan sebuah komunitas yang namanya Mulai Menulis Indonesia. Benar banget. Jadi untuk pendirian komunitasnya nih berarti didasari dari awalnya membaca ya, suka membaca walaupun hanya membaca koran begitu. Nah, ini penting ya Sobat Diskursif, berarti menunjukkan bahwa sebenarnya membaca buku itu sepenting itu. Kalau kita perhatikan ya Lord Juju ya, tingkat literasi di Indonesia itu sebenarnya kalau dibandingkan beberapa negara kita masih di bawahnya gitu. Nah, menurut Lord Juju nih, apa ya kira-kira yang membuat masyarakat Indonesia nih, terutama anak-anak muda, kurang minat membacanya? Apakah karena akses bacaan kita yang kurang, atau mungkin ada faktor lain nih, misalnya zaman sekarang itu kan distraksi digital tuh sangat kuat ya. Nah, kira-kira menurut Lord Juju gimana? Ya, kalau pendapat saya pribadi, yang mempengaruhi itu karena ada beberapa faktor, terutama dari lingkungan ya. Kalau kita sendiri memang dari keluarga nggak dibina dari awal kita untuk gemar membaca, gimana kita memiliki hobinya. Nah, di samping itu juga ada faktor-faktor seperti finansial. Banyak orang terkendala membeli buku
karena harganya mahal. Artinya mereka bakal lebih sulit lagi untuk menjangkau bisa membaca. Nah, dengan hadirnya perpustakaan daerah, perpustakaan-perpustakaan lain di tingkat kampus, sekolah, dan sebagainya, itulah yang mungkin bisa kita gerakkan untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk mendekatkan buku-buku tadi kepada masyarakat, khususnya untuk anak-anak. Nah, jadi minat literasi ini saya sering dengar semakin berkembangnya zaman di Indonesia itu makin nggak peduli nih sama yang namanya literasi, karena sudah punya gadget ya. Gadget ini fungsinya nggak hanya untuk kita berkomunikasi, bahkan hiburan itu sudah sangat terbentang luas di sana. Jadi kebanyakan anak-anak muda itu lebih sering menonton, seperti nonton TikTok, YouTube Short, dan sebagainya. Dan itulah yang membuat mereka jadi lebih malas lagi nih untuk membaca. Karena mereka rasa sudah bisa mendapatkan informasi yang sedikit itu mereka telah mentah-mentah. Padahal informasi itu nggak sesempit itu. Benar, gitu. benar. Literasi itu nggak sesempit itu Nggak sesempit ya. itu. Walaupun bukan hanya membaca, bukan hanya menulis, tapi juga memahami konteks gitu. Tapi kalau misalnya membaca berita nih, karena kan di TikTok, di sosial media sekarang itu banyak ya berita-berita singkat yang bisa kita baca. Nah, sebenarnya membaca berita dari sosial media itu menurut Lord Juju termasuk bagian literasi atau bukan? Ya, termasuk. Karena kita sudah menggunakan yang namanya literasi digital. Jadi dengan adanya berita-berita yang kita baca, artinya kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang sehingga membuat kita menjadi menambah wawasannya. Nah, dari wawasan itu kita bisa meningkatkan lagi literasi dari menganalisa apakah benar berita yang kita baca yang tertampil di kita itu sudah akurat atau belum gitu. Jadi ini nggak jauh-jauh dari yang namanya analisa, kemudian kita berpikir kritis. Jadi literasi itu benar-benar membuat kita paham bahwa ketika kita dihadapi sebuah masalah, itu ada sudut pandang yang berbeda. Gak hanya dari pemikiran kita, gak hanya kita waktu lihat berita itu, kita sudah bisa memiliki asumsi yang sebenarnya. Padahal banyak tuh di luar sana yang mungkin ada sesuai dengan TKP-nya seperti apa, menurut pakar ahli seperti apa. Itulah yang mungkin bisa menambah rasa kita untuk menjadi pribadi yang kritis, dan kemudian kita bisa terapkan itu ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak ya kita temukan bahwa di sosial media itu orang-orang nanti jadinya maha benar, gitu-gitu. Nah, itu Kadang komennya tuh ngerasa paling benar di dunia gitu. Padahal dia baru baca satu berita aja ya, gitu. versi paling benar. Nah, itu yang berbahaya untuk generasi masa depan. Makanya diperlukan literasi yang baik ya, memahami konten, memahami konteks, dan juga jangan ditelan mentah-mentah. Jadi itulah gunanya literasi. Jadi ketika kita membaca berita, kita pun harus research juga. Atau misalnya ada komentar orang yang maha benar, kita harus tetap research ya gitu. Tapi kalau misalnya sulit ya sepertinya kalau di zaman ini kan bahkan anak-anak tuh udah tahu sosial media gitu. Apakah lebih penting menurut Lord Juju lebih penting memahami konteks yang ada di sosial media? Apakah lebih mendesak hal tersebut daripada sekedar membaca buku biasa? Ya, jadi kalau kita bisa barengi kebutuhan kita membaca buku dengan kebutuhan kita bersosial media, rasanya itu bisa mengupgrade ya. Jadi contohnya orang zaman dulu mereka hanya bisa membaca buku, artinya pengetahuan mereka sebatas yang ada di buku. Benar. Sedangkan kita saat ini sudah disediakan banyak informasi yang terbuka. Jadi sebenarnya ada plus minusnya. Maksudnya ketika kita dihadirkan dengan dunia yang digitalisasinya sangat deras seperti ini, kita menganggap karena sangat mudah mendapat informasi, kita menjadi sepele untuk berpikir kritis. Oke, tinggal kita buka ChatGPT, kita langsung tahu. Benar. Kita tinggal browsing di Google, kita langsung tahu. Padahal nggak sekedar itu. Kita bisa ibaratnya menemukan berbagai referensi, bisa dari buku, jurnal, dan sebagainya. Itu yang harus kita kolaborasikan. Bahkan dari penelitian sendiri kan, nanti kita referensi itu nggak hanya dari buku aja, nggak boleh hanya dari jurnal aja. Kenapa? Karena sepenting itu kita menganalisa dari berbagai sumber. Untuk buku pun kita kalau bisa nih baca dari banyak sumber supaya kita melatih otak kita untuk berpikir lebih kritis. Nah, selain membaca buku nih menurut Lord Juju, apakah ada cara lain, adakah yang bisa kita lakukan ya selain membaca buku supaya kita bisa berpikir lebih kritis? Ya, jadi sesuai dengan tema kita hari ini, kita kan mau meningkatkan literasi. Jadi literasi itu yang paling dasar kita membaca, Iqra ya.
Nah, setelah membaca kita ngapain? Kita udah baca buku nih, gitu kan. Mau ngapain lagi ya? Nah, daripada kita hanya sekedar baca, gitu kan, yang artinya pemikiran tadi itu nggak tertuangkan kemana-mana, kita bisa upgrade dengan berdiskusi. Nah, jadi dengan diskusi inilah kita bisa lihat lagi nih gimana sih pendapat orang lain dengan membaca buku yang sama. Atau mungkin mereka yang belum pernah baca buku tadi, setelah kita kasih tahu apa yang kita baca, mereka punya pendapat, gitu. Oke. Nah, jadi berdiskusi ini pentingnya untuk meningkatkan critical thinking juga. Dengan kita berdialog, kita mungkin sedikit berdebat dengan orang lain, itu mampu untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa point of view itu berbeda. Jadi sudut pandang orang lain itu ada banyak dan kita harus bisa memaklumi, memahami. Oh, ternyata apa yang kita baca ini nggak sesuai nih dengan apa yang kita yakini ketika orang lain mendengarnya, ketika orang lain membacanya. Nah, jadi kalau saya pengalaman pribadi, ketika saya berdiskusi, mungkin ada saya suka konteksnya itu saya hubungkan ke agama, gitu. Oh, ternyata benar ya, dari tulisan ini tuh memang sesuai dengan ajaran agama Islam, terbukti nih, gitu. Nah, mungkin lawan bicara saya tuh dia bukan orang Muslim. Nah, artinya dia punya sudut pandang lain nih. Oh enggak, kalau di agama aku itu tidak seperti ini. Kenapa? Karena memang seperti ini, gini, gini, gini. Nah, itulah yang meningkatkan bahwa sudut pandang itu nggak hanya dari kita. Kita dari beragama itu punya pemikiran berbeda karena kita punya latar belakang yang berbeda tadi. Kemudian ketika kita pindah lagi konteksnya dari usia, ketika kita baca sebuah buku, saya dari anak muda bilang bahwa ini tuh terlalu kuno. Tapi bagi orang yang sudah katakan tua gitu ya, mereka yang sudah lebih berumur, mereka bilang inilah yang sebenarnya karena mereka sudah merasakannya gitu. Jadi berdiskusi pun punya banyak pembelajaran bagi kita. Gak hanya sekedar apa yang kita baca itu semuanya benar. Mungkin ada banyak kekeliruan di pemikiran ketika kita tidak berdiskusi. Nah, jadi saya ketika saya sudah menyelesaikan sebuah buku, biasanya saya tuh cari orang lain yang sudah pernah membaca bukunya. Nah, saya ingin tahu nih gimana sih reaksi mereka ketika membaca buku tadi itu, apakah mereka suka atau tidak, atau mungkin ada sesuatu yang mereka bisa sampaikan untuk didiskusikan. Nah, ini kan menarik. Nah, Benar. jadi artinya membaca buku tadi itu ya dasarnya. Setelah itu kita mau ngapain? Berdiskusi. Jadi teman-teman kalau memang sudah rajin membaca, carilah teman atau lingkungan seperti komunitas membaca. Nah, di Medan ini sudah terkenal nih komunitas-komunitas membaca yang aktif seperti Medan Book Party, kemudian IDN Membaca, Ruang Literasi, dan sebagainya. Saya ikut bergabung, tetap ikut berkolaborasi dan sebagainya karena saya nggak mau ketika saya punya hobi membaca, saya itu hanya sendirian. Karena biasanya orang-orang merasa ketika punya hobi dan nggak punya teman sekomunitas, mereka merasa sendirian. Nah, saya selalu cari komunitasnya mana nih. Kalau saya tidak temukan itu di lingkungan saya pribadi, saya cari itu di sosial media gitu. Jadi terfasilitasilah untuk berdiskusi tadi. Benar, berarti setelah kita, jadi prosesnya nih membaca dulu nih, rajinkan dulu diri untuk membaca, baru setelah itu barulah kita bisa mencari lingkungan, mencari teman yang sama kayak kita, jadi kita bisa berdiskusi soal buku-buku yang kita baca. Nah, berarti lingkungan itu pengaruh ya terhadap tingkat literasi kita. Apalagi kita berada di lingkungan yang kitanya ini rajin baca gitu. Tapi kita tidak berada di lingkungan yang sama seperti kita. Nah, padahal prosesnya itu setelah kita membaca, kita bisa mendiskusikan apa yang kita baca. Kalau kita nggak punya teman, nggak punya lingkungan yang sama, kita diskusinya sama siapa gitu. Jadi penting ya untuk mencari lingkungan yang sama nih Sobat Diskusif. Kalau misalnya kita rajin membaca, carilah lingkungan yang sama seperti kita supaya literasi kita berkembang dan meningkatkan juga nih tingkat literasi yang ada di Indonesia terutama Sumatera Utara. Nah, terkait tadi masalah diskusi ya, diskusi kita bisa diskusi dengan berbagai usia, berbagai latar belakang. Nah, ada nih satu yang mau aku tanya nih Lord Jojo. Jadi misalnya kita berdiskusi nih sama orang yang lebih tua misalnya, atau orang dengan latar belakang yang berbeda. Tapi ternyata diskusi tersebut tidak berjalan lancar. Mungkin ada yang merasa tersinggung, mungkin ada yang merasa, wah itu salah itu gitu. Nah, apakah orang yang seperti itu termasuk orang yang tingkat literasinya belum cukup atau rendah atau gimana nih menurut Lord Jojo? Ya,
menurut saya lebih ke seni ya. Kita kan mungkin cara nyampaikannya pakai seni berbicara. Kemudian ketika kita menyikapinya juga ada seni mendengar, seni bersikap. Nah, saya sering juga nanti berbeda pendapat dengan berbagai orang, apalagi saya punya kepribadian introvert ya. Jadi kan kita tahu bahwa kepribadian itu ada dua, satu introvert, satu extrovert. Nah, eh, pemikiran orang-orang ekstrovert itu sangat di luar nurul bagi saya. Di luar Bagi saya nurul. gitu ya. Di luar Nurul Kok dan bisa? nggak masuk Fikri ya. Iya, jadi kok bisa gitu ya? Mereka berpikir bahwa dengan tampil ke depan itu mereka dapat energi. Tapi bagi saya, ketika saya diperhatikan orang aja, saya itu sudah terkuras energinya gitu. Jadi sesuatu seperti itu, saya coba untuk coba saring ya, mereka tuh sebenarnya dapat energi itu kenapa? Satu, mereka memang suka ngomong. Jadi ketika ada kawan ngomongnya, mereka ngerasa lebih bertenaga, lebih bersemangat. Nah, saya pribadi lebih suka tenang. Saya nggak suka dengan suara-suara berisik. Bahkan musik pun kalau bisa yang galau-galau gitu ya. Waduh. Nah, jadi perbedaan ini sangat menonjol ketika saya bersosialisasi. Nah, dari situlah saya mulai pahami bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Yang artinya dari kita nggak boleh nih menyamakan persepsi bahwa semua orang itu harus seperti ini, gitu. Jadi ketika ada pendapat yang berbeda dari pendapat kita, yang bisa kita lakukan adalah memaklumi, kemudian kita berpikir ulang, apakah pendapat dari dia itu yang terbenar, yang paling benar atau malah pendapat kita, gitu. Jadi saya pribadi karena mungkin masih muda ya, saya berpikir bahwa pendapat orang-orang yang lebih berumur itu yang benar karena mereka memang sudah melewati pengalaman tersebut gitu. Tapi mungkin ada satu titik kalau mereka dihubungkan dengan dunia digital, mereka udah nggak relevan lagi. Nah, artinya kita bisa sampaikan bahwa pendapat mereka itu sudah tidak di zamannya lagi gitu. Jadi gimana sih cara kita menyampaikan itu pakai seni tadi, seni berbicara, sehingga kita sama-sama nggak merasa kesal gitu. Nah, kalau orang yang sudah berumur itu, mereka kan artinya harus bisa lebih bijaksana. Nah, artinya ketika kita menyampaikan pendapat kita dengan alasan-alasan yang kita punya, dan mereka mau mendengarkan, mereka mau menerima, oke, berarti berjalanlah bahwa diskusi tadi sudah baik-baik saja. Nah, tapi ada juga mungkin tipe orang-orang yang sudah berumur, mereka merasa sudah berpengalaman dan sebagainya ketika kita sampaikan bahwa pendapat kita tentang dunia digital itu tidak relevan dengan pemikiran dan pengalaman mereka, mungkin disitulah titik kita harus bersabar gitu ya. Saya alami sendiri sih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang jauh di atas saya umurnya, usianya, dan ketika saya menjelaskan sesuatu, mereka menyangkal itu tidak benar, nggak pernah ada sejarah seperti ini dan itu. Padahal yang kita alami, yang saya alami, itu memang sudah terjadi gitu. Nah, jadi saya lebih ke oke, memang beliau tidak mengetahui tentang fakta ini, tentang pengalaman ini. Artinya ketika kita menghormati orang tersebut, kita nggak perlu berusaha untuk membabi buta menjelaskan bahwa kita adalah benar gitu. Tapi kita bisa sampaikan, tapi Pak, menurut saya seperti ini. Tapi Bu, pengalaman saya itu seperti ini. Nah, sekedar itu kita menginformasikan apa yang kita alami, sehingga dengan adanya seni berbicara seperti itu, orang yang kita hadapi ketika berdiskusi pun tidak merasa direndahkan, tidak merasa bahwa mereka ketinggalan zaman dan sebagainya. Jadi interaksi ketika kita berdiskusi itu juga penting. Jangan sampai dengan niat kita berdiskusi tadi kita ingin mendapatkan informasi atau insight yang bagus, malah mendapatkan insight yang buruk karena kita nggak bisa menggunakan seni berbicara tadi. Benar, Gitu. berarti seni berbicara ya, cara kita menyampaikan informasi terhadap orang-orang dengan berbagai latar belakang, terutama orang yang lebih tua nih. Kadang, jadi berarti kalau misalnya ada pendapat kita yang berbeda nih, tinggal kita sampaikan aja dengan cara yang baik gitu. Nah, untuk sobat diskusif yang sedikit berumur ya, kita menyampaikan apa yang kita tahu, terutama tentang digital itu bukan berarti kita melawan, tidak, kita tidak melawan, kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu, terutama di bagian digital yang biasanya nih sobat diskusif yang agak berumur itu sebenarnya belum sampai situ gitu. Nah, menarik nih. Jadi ternyata dari penjelasan Lab Juju tadi, sebenarnya Lab Juju itu
orang yang introvert ya. Nah, jadi dari introvert ini nih lebih suka sendiri, lebih suka melakukan semuanya sendiri, tenang gitu ya. Nah, jadi apa nih yang mendorong Lerjuju untuk memproses keberaniannya nih jadinya sampai di titik sekarang ini sampai jadi penulis ya. Bahkan tampil di beberapa podcast loh. Untuk seorang introvert itu bukan hal yang mudah ya. Nah, jadi apa nih kira-kira prosesnya atau alasannya nih kenapa bisa sampai sekarang? Ya, jadi kalau berbicara tentang transformasi saya dari seorang introvert itu saya bukukan. Jadi yang dulunya saya itu bisa saya sebut dengan antisosial gitu ya. Tapi sekarang saya sudah mampu bersosialisasi dengan baik, baik itu dari lingkungan sekitar saya sampai ke ranah publik. Nah, jadi di buku saya buat judulnya itu Kita Introvert Bisa Menjadi Extrovert. Nah, sebuah transformasi dari mendengar hingga bersinar. Buku ini saya dedikasikan untuk mentor saya. Jadi saya punya seorang mentor, beliau seorang dosen dan juga menjabat sebagai kepala perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, namanya Dr. Muhammad Arifin MPD. Nah, beliau ini menjadikan saya seorang asistennya, jadi saya seorang asisten dosen. Selama bertahun-tahun saya diajak ke sana kemari, dinasihati ini dan itu. Itulah yang membuat saya berpikir bahwa, oh, ternyata menjadi ekstrovert ini banyak ini benefitnya. Kenapa saya membatasi diri untuk menjadi seorang introvert? Padahal kalau saya lingkarkan bahwa saya gendernya itu laki-laki, laki-laki itu sangat-sangat tidak boleh untuk introvert. Karena Banyak bakal yang harus menjadi dilakukan ya. kepala rumah tangga, bakal menjadi seorang suami, menjadi ayah. Kalau ibaratnya antisosial dan sebagainya, itu kan bakal kasihan di keluarganya gitu. Nah, dengan pemikiran-pemikiran tersebut yang saya alami, saya temui, mulailah terpikir bahwa kedepannya saya harus memaksa diri saya untuk bertransformasi menjadi seorang extrovert. Gimana caranya? Dengan saya tampil di hadapan publik. Nah, jadi awalnya itu saya setelah menjadi asisten dosen, saya mengikuti lomba. Jadi biasanya kan introvert kalau lomba-lomba itu ya lomba-lomba menulis ya, itu dulu yang saya ikuti. Makanya saya punya prestasi menjadi juara satu lomba resensi buku di Perpustakaan Bank Indonesia Sumatera Utara. Nah, kemarin itu hadiahnya dapat kamera DSLR. Itu memicu saya, wah luar biasa nih gitu, dengan kita ikut lomba ternyata bisa dapat prestasi sekaligus reward yang nggak main-main. Nah, di samping itu ternyata ketika saya menjuarai lomba tersebut, nama saya jadi dikenal oleh orang-orang, terutama di lingkungan kampus saya. Nah, semenjak itu saya jadi sering disapa orang, padahal saya nggak kenal gini sama orang gitu kan. Contohnya, selamat ya dapat hadiah kamera nih, keren kali, bolehlah dipinjam gitu. Oh ya, kita bisa respon bahwa orang-orang itu menghargai kita. Ternyata dunia ekstrovert itu kita bakal dihargai kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, yang bisa menginspirasi orang lain, yang bisa kita bermanfaat untuk orang lain. Artinya yang dulunya saya bodoh amat, sama sekali tidak penting, tidak merasa penting bahwa interaksi itu dibutuhkan. Saya ubah pola pikir itu bahwa kita hidup ini hanya sementara. Artinya dengan kita saling menyenangkan, orang lain senang, kita senang, itu akan membuat diri kita bahagia. Bahwa hidup ini berarti kita punya koneksi, terkoneksi ke sana kemari. Itu menjadi alasan saya untuk berkomitmen menjadi ekstrovert. Jadi ketika saya berkomitmen, saya memiliki tujuan untuk bermanfaat bagi orang lain. Makanya dengan menjadi seorang penulis, niat saya itu bisa menginspirasi orang lain dari tulisan-tulisan saya. Nah, alhamdulillahnya ketika saya menjadi penulis buku ini yang judulnya Kita Introvert Bisa Menjadi Extrovert, buku ini sudah banyak dibeli oleh orang-orang di seluruh Indonesia, kemudian diapresiasi oleh senior-senior penulis saya seperti penulis nasional J.S. Kairen. Beliau langsung beli buku saya ketika saya menjadi moderatornya beliau di sebuah acara. Kemudian ada praktisi literasi di Sumatera Utara, sastrawan Hasan Albana, beliau juga sudah membeli buku saya, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mengapresiasi bahwa buku ini
bermanfaat untuk orang lain. Jadi di samping itu, ternyata buku ini yang saya niatkan untuk bermanfaat juga memiliki prestasi sendiri, seperti menjadi buku terbitan penerbit Press yang paling banyak dijual selama setahun di tahun 2025 dan menjadikannya Book of the Year 2025. Nah, itu bagi saya seorang penulis pemula, buku soal pertama saya ini apresiasi luar biasa dari masyarakat. Jadi dengan menulis itu bagi saya adalah wadah saya untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari apresiasi itu saya ingin terus komitmen di dunia literasi, menjadi penulis. Bahkan saya membuat komunitas menulis yang namanya Mulai Menulis Indonesia, mengajak orang-orang lain untuk menerbitkan buku juga. Nah, jadi tidak hanya orang-orang yang sudah memiliki naskah, bahkan mereka-mereka yang belum pernah menulis naskah buku pun, itu saya ajak juga untuk menerbitkan. Gimana sih mereka penulisannya, tata letaknya, dan sebagainya. Saya diskusikan secara langsung. Jadi biasa saya bakal sarankan apa judulnya, kemudian siapa editornya, bagaimana nanti promosinya. Itu membuat saya bahagia karena berdasarkan pengalaman saya sendiri. Artinya nambah lagi lah untuk kebermanfaatan saya dalam dunia literasi ini, pengalaman saya itu bisa mengajak orang lain untuk bermanfaat juga. Jadi insya Allah niatnya itu amal jariah. Nah, berarti dari cerita panjangnya Lord Juju nih, kita jadi tahu bahwa introvert itu bukan menjadi halangan bagi kita untuk berkarya ya, malah justru harusnya jadi pertanyaan kita nih, apakah dengan menjadi introvert ini kita bisa berkarya atau kita bisa berubah menjadi extrovert. Nah, buat sobat-sobat diskusi yang pengen tahu nih, gimana ya caranya keluar dari zona nyaman ini atau keluar dari zona introvert ini, sobat diskusi boleh datang ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara untuk baca bukunya Lord Juju yang sekarang udah ada di perpustakaan kita. Jadi judulnya adalah Kita Introvert Bisa Menjadi Extrovert. Karena seperti yang Lord Juju bilang tadi ya, untuk menambah minat baca kita harus menambah akses bacaan nih. Jadi buat sobat diskusi yang ketinggalan untuk beli mungkin ya, atau mau baca gratisan aja deh, nah datang aja langsung ke perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara untuk baca buku ini. Jangan kelamaan ya, karena bukunya terbatas ya Lord Juju ya, nggak banyak ya sobat diskusi. Jadi datang aja ke kantor kita. Nah, kembali lagi ke yang tadi ya, jadi prosesnya tuh kita membaca dulu ya, kemudian setelah rajin membaca kita bisa berdiskusi nih dengan teman-teman yang sepemikiran atau komunitas-komunitas membaca. Nah, setelah kita selesai berdiskusi, kayaknya kita bisa deh nulis gitu. Nah, tapi ada nih beberapa orang yang kira-kira pengen nulis gitu. Banyak nih khayalan-khayalan di otaknya yang bisa dijadikan tulisan gitu. Tapi masih ragu nih, aduh nanti tulisannya bagus nggak ya gitu, atau kosakatanya bagus nggak ya seperti ini gitu, atau kalau misalnya udah diterbitkan, ada nggak ya yang beli gitu. Nah, untuk mengatasi ketakutan-ketakutan seperti itu gimana caranya? Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya ngajak orang-orang untuk nulis buku itu, niatnya itu kita mulai aja dulu. Jadi jargonnya itu di komunitas Mulai Menulis Indonesia, mulai aja dulu. Sesuai nama depannya ya, mulai ya, jadi mulai aja dulu. Oke. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak mulai, gimana kita mau bukunya tadi dibeli? Bukunya aja belum ada. Benar. Gitu. Sedangkan ketika kita mau punya buku, kita harus nulis dulu. Berarti kita harus mulai dulu nulis. Mulai nulisnya dari mana? Dari kita tentukan judulnya, kemudian kita isi bab per babnya, sampai nanti kita buat cover bukunya dan sebagainya. Itu kan punya proses. Nah, kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu mereka overthinking ya. Gimana sih buku ini nanti bakal terjual nggak ya? Ada nggak yang mau baca? Ada nggak yang mau beli? Padahal nggak sesempit itu. Dunia literasi kan luas ya, apalagi dunia ekonomi. Setiap buku itu punya pembacanya. Nah, jadi kayak saya sendiri pun nggak pernah nyangka buku saya bisa diterbitkan, bahkan ada versi bahasa Inggrisnya yang kemarin baru launching, yang judulnya sekarang We Introvert Can Become Extrovert. Nah, jadi pengalaman itu yang saya jadikan contoh, bahwa ketika kita menerbitkan buku, kita nggak pernah tahu rezeki buku itu seperti apa. Karena setiap buku itu punya rezeki yang berbeda-beda. Nah, bisa jadi buku yang kita terbitkan itu dijadikan dinas pendidikan untuk rujukan media pembelajaran dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Nah, gimana sih cara kita misal membuat strateginya untuk kita memasarkan buku kita? Artinya kita harus belajar marketing.
gitu. Nah, saya pribadi memang sudah bekerja di dunia marketing. Nah, makanya saya ketika menulis buku itu, oke, sistem marketing ini itu nggak bisa yang instan. Nggak bisa ketika kita terbitkan buku langsung banyak terjual, banyak ini orang mau baca. Sedangkan kita nggak memberitahu apa sih keunggulan dari buku kita tadi, gitu. Nah, jadi saya kemarin sering sosialisasikan, jadi saya sering menjadi narasumber di berbagai tempat, seperti menjadi dosen tamu di berbagai kampus, kemudian saya buat acara-acara webinar, kemudian ada ke sekolah-sekolah, bahkan di komunitas-komunitas. Itulah yang membantu kita untuk mengenalkan buku kita ini, bahwa buku kita ini layak untuk dibaca. Kemudian teman-teman kalau mau menerbitkan buku, itu juga bisa di komunitas Mulai Menulis Indonesia. Karena komunitas ini juga saya buat penerbit bukunya sendiri, yang tentunya harganya itu lebih murah dan juga lebih mudah untuk teman-teman sistemnya daripada di penerbit mayor gitu. Jadi penerbitan buku ini teman-teman tinggal ngirimkan aja naskahnya, kemudian nanti mengirimkan surat keaslian karya, kemudian kita daftarkan ISBN. Nah, jadi banyak ya penerbit-penerbit indie di luar sana itu mereka nggak daftarkan ISBN, hanya sekedar cetak aja. Nah, kalau buku-buku saya dan buku-buku yang akan diterbitkan di penerbit Mulai Menulis Indonesia itu sudah terdaftar langsung di Perpustakaan Nasional, sudah ada nomor ISBN-nya. Artinya karya kita itu terekam bahwa kita adalah penulis yang bersejarah. Nah, jadi kan banyak orang bilang bahwa yang kita tinggalkan itu nanti adalah karya kita. Nah, disitulah bisa kita jadikan bahwa menulis buku itu gak hanya sekedar penjualan bukunya aja. Ada sangat banyak rezeki yang bisa kita dapatkan kalau kita mau mulai menulis buku gitu. Jadi sesuai dengan jargon Mulai Menulis Indonesia, jawabannya adalah mulai aja dulu. Benar. Jadi jangan ragu ya, mau tulisannya itu kita ngerasa masih acak-adul atau kosakatanya kurang bagus, tenang aja, kita ada editor ya. Iya. Di komunitas Mulai Menulis Indonesia itu editornya ada. Editor Sobat Diskusi. profesional. Iya, jadi nggak perlu takut. Kalau misalnya kita punya karya, kita ngerasa masih bingung, masuk aja ke komunitasnya, nanti dieditkan. Atau nggak perlu masuk komunitas ya? Nggak perlu juga. Kirimkan aja karyanya, Kirim. nanti tinggal dihubungi kembali sama komunitas dari Mulai Menulis Indonesia. Nah, terakhir nih, kalau misalnya kita ngirim karya nih ke Mulai Menulis Indonesia, pernah nggak ada karya yang ditolak gitu? Kayak misalnya, kayaknya terlalu biasa nih, atau udah pernah ada nih yang bikin seperti ini, pernah nggak seperti itu? Tidak pernah sama sekali. Nggak pernah ya? Karena kita sangat menghargai sebuah karya. Setiap karya itu berhak kita rayakan. Jadi karena dia datang dari buah pemikiran, artinya ada sebuah keresahan. Kenapa sampai kita menerbitkan buku itu? Nah, jadi kalau sejauh ini buku-buku yang terbit itu ada yang judulnya Kisah Maghrib gitu. Sebuah kisah tentang Maghrib yang dulu fenomenanya itu ada tapi sekarang sudah menghilang. Nah, buku itu akan kita launching segera. Mungkin juga bisa kita launching di podcast ini gitu ya. Dan dengan topik maghrib saja itu kita bisa menghasilkan sebuah karya, apalagi dengan topik-topik yang lain. Nah, artinya teman-teman siapapun yang mau menerbitkan buku, selagi teman-teman sudah siapkan bukunya, jangan minder, tetap untuk kirimkan dengan bisa kontak saya di DM saya di @lord_juju nya 2, atau bisa hubungi ke WhatsApp saya di 0855 4060 6090. Oke, nah buat Sobat Diskusi tadi sudah disebutkan ya, yang mau bergabung, yang mau tanya-tanya dulu boleh ya terkait karya Sobat Diskusi yang mungkin mau diterbitkan. Nah, terakhir sebelum kita tutup nih, apa nih harapannya Lord Juju terhadap generasi kita sekarang, terhadap generasi yang harusnya literasinya lebih tinggi lagi, karena kita tadi sudah membahas ya, membaca dulu, kemudian berdiskusi, barulah kita bisa menulis. Nah, terakhir nih harapan Lord Juju apa untuk Sobat Diskusi yang lagi nonton atau mungkin generasi muda yang ada di Sumatera Utara? Ya, karena kita adalah anak muda, generasi penerus bangsa, artinya Indonesia ini butuh kita untuk mengubah tradisi kita dalam berliterasi, bersosial media, dan sebagainya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk mulai membaca, mulai berdiskusi, mulai menulis, dan juga mulai berkarya. Nah, gitu ya Sobat Diskusi. Jadi jangan lupa nih, sekali lagi kalau misalnya masih penasaran nih, atau mungkin belum rajin membaca, masih pengen keluar dari zona introvertnya, boleh banget baca buku. Kita introvert bisa menjadi ekstrovert, langsung aja datang ke perpustakaan kita. Nah,
Sekian hari ini podcast kita bersama Lord Juju di episode ini. Sangat bermanfaat ya, daging ya. Jadi terima kasih buat Sobat Diskusi yang udah nonton. Nantikan terus episode selanjutnya di podcast Wak Cetar. Dah.